Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D5 kelas 10.146 BPT Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Kami akan menampilkan video hasil coaching antara coach dan coachee dengan alur IPA. Saya Kominatifah sebagai coach dan rekan saya Suprapti sebagai coaching. Kita simak video berikut ini. Bagaimana nih kabar Suprapti hari ini? Sehat dan semangat kan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu Kapti. Loh kok kurang semangat, ada apa nih Bu Kapti? Iya nih Bu Umi, saya butuh teman ngobrol. Makanya saya WA Bu. Oh gitu, oke yuk kita ngobrol bareng-bareng di kasih rekaman mungkin ya, biar suasananya sejuk dan gelap. Bu, ngomong-ngomong Bu Prati ini mau apa yang Bu Prati obrolkan dengan saya siang ini? Ini Bu Umi, saya itu sedang bingung nih masalah materi teknik itu pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas saya itu murid-murid tidak fokus dan antusias nih dalam pembelajaran. Lalu saat saya berikan penilaian formatif, murid rata-ratanya benar sekali Bu. Oh begitu ya Bu Prapti. Jadi saat ini Bu Prapti merasa murid-murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Indonesia tentang teks prosedur, sehingga nilai mereka jelek begitu ya Bu? Iya Bu, saya rasakan kok murid-murid itu kurang paham mendapatkan mengenai materi pelajaran yang saya berikan itu Bu, tentang teks prosedur itu. Oke, baik Bu Prapti, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Prapti ingin mendapatkan apa nih dari obrolan kita? Saya berharap bisa mendapatkan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini supaya murid di kelas saya bisa fokus dan antusias dalam materi teks prosedur sehingga nilai mereka bisa menjadi lebih baik lagi Bu. Itu. Oke, berarti mencari solusi ya supaya murid fokus dan antusias pada pelajaran itu. Iya Bu, supaya murid paham materi saya itu saat saya mengajar. Itu sebetulnya saat itu menggunakan PowerPoint dan menjelaskan tentang teks prosedur, dan saya beri contoh-contohnya juga Bu, tapi saya lihat murid kok bosan dan tidak memperhatikan. Intinya dengan mereka Oh begitu ya Bu Prapti. Menurut Bu Prapti nih, anak-anak yang memahami fokus, yang antusias dan memahami teks prosedur itu yang seperti apa Bu? bagaimana ya? Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itulah yang memperhatikan pelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu Bu. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis teks prosedur dan langkah-langkah membuat teks prosedur. Begitu Bu Umi. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang fokus, yang antusias seperti itu, yang dijelaskan seperti Bu Prapti tadi ya. Ya sih Bu, begitu idealnya. Oke, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang tidak fokus, yang tidak antusias dan tidak memahami materi di level 1 menurut Bu Prapti nih, murid-murid di kelas Bu Prapti itu berada di level berapa Bu? Kalau saya amati sih rata-rata mereka berada di level 5 Bu, karena memang ada yang fokus, antusias dan memahami materi teks prosedur, tapi ada yang sama sekali tidak fokus dan tidak antusias dan akhirnya tidak memahami teks prosedur. Ya kira-kira berada di level 5 itu sih Bu. Oke, baik. Menurut Bu Prapti, murid-murid Bu Prapti tadi berada di level 5 ya, untuk memahami bisa fokus, antusias, dan memahami materi.
apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Prapti? Level 10 untuk murid saya mungkin bisa Bu, tapi fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan ke angka 8 dulu lah Bu, karena itu proses. Baik, level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya. Menurut Bu Prapti, apa sih yang bisa Bu Prapti lakukan untuk membantu murid-murid Bu Prapti di kelas supaya berada di level itu dan dalam memahami materi, fokus dan antusiasnya? Nah itu dia yang membuat saya bingung mau apa gitu Bu Umi. Saya tapi ya sempat terpikir untuk melakukan pembelajaran yang saya pelajari waktu di pendidikan kemarin. Bagus itu Bu idenya. Kalian mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Coba rencana aksinya bagaimana kira-kira Bu Prapti? Di awal semester kemarin sih saya sudah melakukan assessment diagnosis mungkin dan gaya belajarnya ya Bu, mengenal tentang mereka, gimana itu apa saja yang ada pada mereka, gaya belajarnya gitu lah. Mungkin dengan melakukan pembelajaran melalui gaya belajar mereka tentang ini bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk Bu Umi. Bagus sekali itu Bu Prapti. Lalu nih, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk ini dalam materi teks prosedur tadi Bu? Saya menyiapkan jadwal ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang aktivitas di proses belajar kita, yang misalnya menyiapkan membuat makanan dan memastikan bagi yang estetik, berjalan lawakannya. Lalu untuk yang auditori bisa siapkan lembar bacaan dan wawancara, itu tentang yang visual kita menyiapkan video itu pertanyaannya nanti saya mengajarkan untuk murid membuat prosedur, membuat makanan atau minuman dengan video, TikTok, atau teks, atau komik. Menarik sekali, luar biasa Bu Prapti ini. Menurut Bu Prapti, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini Bu? Ukuran keberhasilan itu antusias dan memahami teks prosedur dengan baik. Juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal, tapi juga membuat sesuatu yang membuat murid kreatif. Itu Bu. Rencananya sudah baik sekali Bu Prapti. Apakah menurut Bu Prapti ada kendala untuk menerapkan rencana yang sudah Bu Prapti susun tadi? Kendalanya mungkin saya ya perlu waktu nih Bu untuk menyiapkan media-media yang sesuai dengan gaya belajar murid saya dan teman itu untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Oke, baik Bu Prapti. Perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media tersebut? Itu 2-3 hari sih Bu Umi, jadi mempersiapkan modul ajar, media, bahan ajar, LKPD itu. Kira-kira adakah seseorang yang mungkin bisa membantu untuk mempersiapkan pembelajaran ini dan bisa untuk diwawancarai tentang teks prosedur tadi ya saat pelajaran? Saya bisa berkolaborasi dengan guru kelas 5 Bu, karena kan teks prosedur itu juga ada di pelajaran kelas 5, yaitu nanti saya berkolaborasi dengan Bu Rizky Amalia Bu Umi untuk sumber wawancara pada yang di belajar auditori. Baik, kira-kira kapan nih Bu Prapti mau menerapkannya di dalam kelas Bu Prapti? Ya, nanti 2-3 hari berarti nanti pas pelajaran bahasa Indonesia itu hari Senin, jadi depan saya akan menerapkan. Baik nih Bu Prapti. Nah, kita kan sudah ngobrol nih Bu. Apa yang Bu Prapti dapatkan dalam sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini? Awalnya saya bingung ya Bu,
untuk pelajaran bahasa Indonesia teks prosedur kelas saya, muridnya tidak fokus, tidak aktivitas, yang mengakibatkan nilai mereka jelek. Tapi di akhir obrolan kita ini saya sudah menetapkan penerapan solusi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai gaya belajar masing-masing. Dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Rizky Amalia terkait tujuan yang pertama tadi kita obrolkan di sini. Ya, bagus itu Bu Prati sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat, tetap semangat selalu untuk selalu belajar ya Bu Prati ya. Iya Bu, saya mau berterima ini. Terima kasih ya Bu Umi sudah mau mengobrol dengan saya. Sama-sama Bu Prati, kalau butuh support jangan lupa hubungi saya setelah melaksanakan pembelajaran. Jangan lupa juga ceritakan ke saya ya Bu, bagaimana keseruannya dalam pembelajaran Bu Prati. Ya Bu Umi, ya aja. Sekali lagi terima kasih, ini karena waktunya sudah habis masuk kelas kembali. Saya mohon sekali lagi terima kasih Bu sudah membuat saya bersemangat. Baik Bu Prati, sama-sama. Tetap semangat ya Bu Prati ya.